Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumil wa ba'd. Kita mulai sedikit belajar al-muyassar fil nahwi. Sebelum kita belajar kita ada bertolib ma'a syekh. Nah, karena masih ada waktu yang pertama. Kita lanjut langsung aja ke halaman ini. Ayo santri baru halaman 1 buka. Di sini dijelaskan ada yang namanya al-harf. Al-harf itu ada dua. Jaya sama ma'aniyah. Surah ma'aniyah ini sebenarnya surah ma'aniyah nanti kita akan bahas. Sekarang hijaiyah ini apa? Apa di situ huruf hijaiyah? Yang pertama apa? Al-harfu di sini. Al-harfu di atas itu apa? Ma yatarakkab minhul kalimah. Dia adalah yang menyusun kata, ya. Al-harfu huruf hijaiyah dia adalah yang menyusun kata. Apa kata? Pertanyaannya sekarang apa itu kata? Contohnya apa? Misalkan ba, gitu kan? Huruf hijaiyah apa lagi contohnya? Nah, misalnya ta. Terus ha, nun. Nah, itu hijaiyah semua banyak sekali ya. Kemudian dia adalah ini menyusun kata. Apa kata? Al-kalimah. Apa di situ? Dia lafdzun lahu makna. Gitu ya. Dia adalah kata yang memiliki makna atau gampangnya mufradat. Apa? Mufradat. Berarti dari kalimat dari kata-kata ini, huruf hijaiyah ini dia dapat menyusun kata. Contohnya apa? Bayata jadinya baitun. Nah, ba tambah ya tambah ta jadi baitun. Itu kata. Paham? Dari mana ini kata? Dari awalnya huruf hijaiyah. Kemudian misalkan ha sama za jadi hadza. Jadi ilmu bahasa Arab itu adalah ilmu yang sebenarnya nanti membahas tentang kalam, perkataan orang Arab. Dan sebelum ada perkataan orang Arab, pasti ada dulu yang namanya kata dulu. Sebelum kita bicara, pasti kita harus tahu kata. Ya enggak? Harus tahu kata-katanya, mufradatnya apa. Sebelum kita tahu mufradat, apa sih asal mufradat? Ya huruf hijaiyah. Berarti apa? Setelah kita tahu kata itu adalah al-kalimah itu adalah kata. Dalam bahasa Arab mungkin agak beda sama bahasa Indo ya. Al-kalimah mungkin kalau bahasa Indonesia kalimat sempurna gitu kan, kalimat. Tapi kalau dalam bahasa Arab al-kalimah itu adalah kata, satu kata. Paham? Nah. Terus bagaimana kalau bahasa Arab yang menunjukkan dia itu adalah kalimat sempurna itu biasanya dikatakan al-jumlah al-mufidah atau al-kalam. Makanya setelah itu dibawa tentang penjelasan apa al-jumlah al-mufidah. Dari kalimat ini, naam, seorang nanti baru bisa menyusun apa jumlah mufidah. Apalah jumlah mufidah?
Di situ apa definisinya? Hiya tarkib al-jumlatul mufidah. Inilah baru inti daripada pembahasan kita. Fokus pembahasan kita nanti apa? Pembahasan tentang muter-muter aja di jumlah mufidah. Kalimat sempurna kalau bahasa Indonesia. Apa al-jumlah mufidah? Hiya tarkib. Dia adalah susunan. Alladhi yang yufidu faidatan tamah, memberikan faedah yang sempurna. Maksudnya faedah sempurna apa? Yahsunu sukut al-mutakalim, gitu kan kemarin udah kita bahas kan? Ya. Diamnya seorang yang berbicara di atasnya itu dikatakan baik, artinya dipahami, ya. Itu namanya memberikan faedah sempurna. Ya, bihaitsu la yantazir syai'an akhar yafham kalam, gitu ya. Enggak butuh dia kata yang lain untuk memahami kalimat. Contohnya apa? Ya. Sebagaimana kita katakan tarkib, berarti kan dari dua kata disusun atau lebih. Contohnya di sini. Dari mana tarkibnya dia? Dari atas, dari al-kalimah. Dari al-kalimah tadi, dari kata. Kata dari mana? Dari bidai. Baik, lihat di sini berarti contohnya misalkan hadza baitun. Nah, ini tambah ini jadinya ini. Nah, ini namanya al-jumlah al-mufidah. Paham? Paham enggak? Oke ya. Ini namanya al-jumlatul mufidah, kata atau kalimat yang sempurna, yang seorang ketika dia mendengarnya paham. Ini antum kalau ngajar nanti ajarin ini dulu, enggak? Ini udah berbangun ya. Jadinya belum ini nyawanya belum full ya. Kayak banyak nyawanya. Jadi gitu ya. Jadi hadza baitun, ini adalah rumah. Ketika Anda katakan gitu, paham enggak antum ketika Anda dengar? Paham, enggak butuh yang lainnya. Enggak butuh ini ada rumah di sini enggak butuh. Nah, hadza baitun ini dia adalah diambil dari kata hadza, dari kata bait, ya. Digabungkan jadinya jumlah. Paham? Iya. Kemudian atau diberi nama juga dengan kalaman. Nah, itu kemarin udah kita bahas juga ya. Nah, jumlah mufidah nama lainnya adalah kalam. Apa kalam? Jumlah mufidah. Apa jumlah mufidah? Kalam. Gitu ya. Nah. Jadi berarti jumlah mufidah tersusun dari kalimah tersusun dari mana? Huruf hijaiyah. Sekarang karena kalimah ini menyusun huruf kalimah ini atau kata, kita katakan kata ini menyusun jumlah mufidah, maka harus kita tahu apa sih jenis-jenis kata yang dia menyusun jumlah mufidah. Paham? Karena sebagaimana dalam bahasa Indonesia terdapat ketentuan di dalam menyusun jumlah mufidah, terdapat jenis-jenis kategori kata, bahasa Arab juga ada jenis-jenis kata. Nah, dibagilah para ulama. Kata itu ada berapa? Kalimah ada 3. Itu ada 3. Ya, pertama ini nih. Ya, huruf ma'ani, kemudian ism sama fi'il.
Kata pertama adalah huruf yang punya makna. Seperti apa contohnya huruf yang punya makna? Summa. Apa maknanya summa? Kemudian. Kemudian contohnya apa lagi? Hatta. Sekarang isim, apa contohnya isim? Baitun. Hadza, sekarang. Oh jangan hadza. Qalamun. Fi'il. Kataba. Yaktubu. Alhamdulillah. Yaktubu. Nah, ini adalah pembagian kata jenis daripada mufradat bahasa Arab yang mana nanti ketika kita menyusun bahasa Arab tidak terlepas dari atau semua kalam Arab di Al-Quran, Sunnah, di kitab para ulama cuma ini aja jenisnya 3. Kalau nggak isim, kalau nggak fi'il, huruf yang punya makna. Gampang aja berarti kan bahasa Arab cuma 3 ini doang. Nggak ada yang lebih tepatnya, kelima nggak ada. Jadi nggak ada yang susah bahasa Arab itu. Betul nggak? Iya. Karena cuma ngurusin isim, fi'il sama huruf. Huruf itu yang punya makna. Nah, dan ini semuanya, kalimat ini semuanya dia asalnya ini dari ini huruf hijaiyah. Nah, jadi huruf ma'ani juga berasal dari huruf hijaiyah. Semua dari apa? Sa, kemudian mim tambah. Paham nggak? Paham nggak? Gampang kan? Baca bukunya. Al-harfu huwa ma yatarakkab minhu kalimah. Dia adalah yang menyusun kata ba, ya, ta, na sama ha sampai akhir. Kalimah dia adalah lafaz yang memiliki makna. Madrasah, daftar, mirsamun, yaktubu, yaqra, yajlis, ala, biu, an, min, fi. Ini semua tersusun dari huruf. Ya. Kemudian jumlah mufidah adalah jumlah yang dia adalah at-tarkib, susunan. Alladzi yang mana susunannya apa? Yufidu faidatan tamah, memberikan faedah yang sempurna. Wa yusamma aidan kalaman, dinamai juga dengan kalam. Seperti huwa yajlisu al kursi, dan ini susunannya dapat disusun dari al-kalimah yang di atas tadi. Kemudian alin maridun, ali marid, ahmad ustadun, huwa ghun, ini semua kalimat yang memberikan faedah sempurna, orang mendengarnya sudah paham. Bawahnya adalah aqsamul harf. Pembagian huruf. Huruf ada 2, ada hijaiyah, ada ma'aniyah. Hijaiyah adalah yang atas tadi, yang menyusun kata. Ma'aniyah itu nanti, sebagaimana kita jelaskan Bapak tulis, dia adalah termasuk daripada kalimat, kata. Karena dia punya makna. Ya. Tadi apa kalimat? Kata yang punya makna, termasuk di dalamnya huruf ma'aniyah. Kemudian ana'ul kalimah. Di situ ada ya jenis-jenis kalimah, isim, fi'il, dan huruf. Hurufnya maksudnya huruf apa? Huruf. Lihat di buku, untuk isim, fi'il sama huruf. Ya. Jadi ana'ul kalimah yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Hurufnya harfun ma'ani, huruf yang punya makna. Paham ya? Dan semua kata ini 3 dia disusun dari huruf hijaiyah yang sebelumnya adalah huruf yang tidak punya makna. Bisa dipahami? Paham? Antum siapa namanya? Daki ya? Paham Daki? Antum paham? Jabon? Isra mafhum ya? Nah, ini adalah apa namanya? Umum. Ya, gambaran secara umum daripada yang menyusun kalam. Adapun nanti secara khusus akan dirinci satu persatu apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf, nanti kita akan jelaskan apa saja tanda-tandanya supaya kita bisa tahu mana isim, mana fi'il, mana huruf. Apa fungsinya kita tahu ini isim, ini fi'il, ini huruf? Fungsinya itu adalah supaya kita nanti ketika baca kitab mundur gak bingung. Nah, itu sedikit ya. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan enggak ada? Nah, kemudian di sini musannif ini setelah memberikan kepada kita kalimah itu ada 3 dan dengannya lah kita dapat menyusun kalam atau jumlah mufidah, dijelaskanlah satu persatu dengan penjelasan yang cocok untuk pemula. Dikatakan di situ al-ismu, isim. Apa isim? Huwa kalimatun, dia adalah kata dalat ala ma'nan, yang menunjukkan atas makna. Itu sama kayak huruf. Sama kayak apa? Definisi kalimat tadi. Lafdun lahu ma'nan. Cuma ini lebih rinci. Walam tuqtaran bi zaman, dan dia tidak diikat dengan waktu. Contohnya Muhammad, Ustaz, Tilmid, Khail, Kalbun, Kittun, Daftar, Mirsam, Tobari, Tobashir, Syamsun, Qamar, Asjar. Ini semua kata isim dan dia tidak terikat dengan waktu. Ya, memang ada kata yang terikat dengan waktu, ada nanti fi'il dia terikat dengan waktu. Kata kerja, ya kerja itu kan namanya kerjaan, ada yang pekerjaan dulu, pekerjaan sekarang nih kita lagi kerjakan, atau pekerjaan yang nanti kita akan kerjakan. Makanya dia ada ikatan dengan waktu. Adapun isim dia tidak memiliki ikatan waktu sama sekali. Sekarang apa tanda-tanda isim supaya kita tahu bahwasanya itu adalah isim? Dia memiliki tanda-tanda. Ya, dia memiliki apa? Tanda-tanda yang dengannya na'am seorang bisa mengetahuinya. Baik. Pertama al-khafdu, kasrah. Atau bisa juga kita namai dengan al-jarru. Al-khafdu atau al-jarru. Catat ya kalau lupa. Misal contohnya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian at-tanwin. Contohnya rajulun, imra'atun, waladun, bintun. Nah, tadi yang atas itu kasrah semua ya. Itu bismi, Allahi, ar-Rahmani, ar-Rahimi. Kapan kita ketemu kata yang kasrah, maka dia adalah isim. Apa sih faedahnya? Nanti kita akan dapatkan faedahnya. Kita tahu ini isim, ini fi'il. Kemudian tanwin, jelas. Rajulun. Kemarin udah kita bahas di papan tulis juga ya. Udah ya kemarin ya. Tentang alamat isim udah kan? Di papan tulis beberapa hari yang lalu. Betul? Naam. Kemudian berikutnya aliful lam, misal al-ustaz, al-ustadzah, at-talib. Dan alif lam ini adalah tanda yang tidak akan bisa bersatu dengan tanwin. Kapan ada tanwin, dia tidak ada alif lam. Kapan ada alif lam, pasti enggak akan ada tanwin. Nah, apakah tanda isim itu bisa berkumpul pada satu kata? Bisa. Tiga bisa ya. Bisa terkumpul 3 kata atau 3 tanda pada satu kata. Contohnya mana? Itu di atas kita kasih contoh. Yang keempat huruful jar atau huruful khafdi, huruf yang menyebabkan kata setelahnya kasroh. Huruf yang menyebabkan apa? Kata yang setelahnya menjadi kasroh, maka na'am itu merupakan tanda isim juga. Kapan kita ketemu huruf jar ini? Setelahnya pasti isim dan setelahnya pasti majrur atau kasroh. Paham? Baik. Contoh, kita kasih contoh, ada 3 tanda yang dia itu apa? Terkumpul di dalam satu kata. Nah, misalkan minallahi, ada min huruf jar. Allahi khafat atau jar. Kemudian dia ada alif lam. Kemudian contoh lainnya min waladin, min huruf jar, kemudian walad ada jarnya, ya jadi kasrah maksudnya. Kemudian dia tanwin dan dia satu kata kumpul di dalamnya 3 tanda isim. Ala kullin, kesimpulannya tanwin sama alif lam tidak akan bisa bersatu selama-lamanya. Dia bukan mahram. Dia bukan
mahram. Jadi bagikan laki-laki dan perempuan yang dia bukan mahram tidak bisa bersatu. Misal contoh huruf jar minallahi fil baiti ila al masjid ala al kursi. Naam, ini di antara contoh huruf jar. Disebutkan berikutnya huruful jar. Huruful jar ada ini aja dulu ya, dihafalkan. Wa hiya min ila an ala fi rubba al ba al kaf al lam. Minan nas ila suq anin nabi ala al kurs al maktab fil bait rubba rajulin karimin al ba bil qalam bil mirsam al kaf kal asad kal qamar lillah wa lir rasul. Paham? Itu semua adalah huruful jar. Kapan kita ketemu dengan huruf yang tadi kita sebutkan, maka setelahnya pasti adalah apa? Isim. Paham ya? Antum catat baik-baik. Kapan kita ketemu setelah huruf salah satu dari huruf ini, pasti setelahnya adalah isim dan setelahnya pasti di kasrah. Paham? Paham enggak? Nah, ini sedikit daripada perkenalan kita kepada isimnya, perkenalan kita kepada jenis kalimah yang pertama yaitu adalah isim. Insyaallah nanti akan dikenalkan lagi sama musannif setelah pembahasan fiil dan huruf secara umum. Allahu a'lam bishawab. Lahuna walhamdulillahirabbil alamin.